Baik, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Biosafat dan Ampere sampai nanti diakhiri dengan gaya magnet ya yang dialami oleh dua buah kawat yang sejajar ya. Karena itu mirip dengan apa yang kita lihat kalau misalnya ada muatan statik di elektrostatik itu ada positif negatif gitu ya. Dia nanti tolak menolak tarik menarik. Jadi perilakunya mirip dengan itu, tapi sekarang dia dikawat dan pengaruh medannya itu adalah medan magnet ya. Jadi kalau sebelumnya itu ada di elektrostatik itu ada medan listrik yang mempengaruhi sebuah muatan yang diam, kemudian dia ini ya apa namanya menghasilkan gaya di situ. Nah kalau sekarang justru kawat berarus menghasilkan medan magnet di sekitarnya, kemudian dia mempengaruhi kawat yang lain. Nah kawat yang lain ini nanti akan tertarik atau tertolak. Nah sebelumnya kita review dulu penerapan dari persamaan Biosafat, di mana persamaannya itu adalah yang seperti ini, ya. Awalnya dia seperti ini karena menganggap ini formulasi aslinya Biosafat itu dianggap bahwa ada sebuah muatan yang bergerak karena dia ini kan dari Lorentz juga, ya. Kemudian dia mempengaruhi medan di suatu posisi yang bukan di lintasan geraknya dia ya. Jadi kalau Q-nya itu adalah yang ini, muatan listriknya adalah ini, kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka di satu tempat di sekelilingnya atau satu tempat di dekatnya gitu ya, itu nanti akan muncul medan magnet yang orientasinya tentu saja tegak lurus ya, tegak lurus terhadap arah geraknya ya, karena kemarin sudah diperlihatkan bagaimana itu apa aturan tangan kanan yang kedua, kalau jempol itu menyatakan pergerakan arus ya atau gerak dari muatan, maka kelima jari yang lain ini keempat jari yang lain ini adalah menyatakan bagaimana perilaku medan di sekelilingnya ya, sehingga dia punya perilaku yang agak berbeda dengan apa itu namanya medan listrik. Kalau medan listrik itu sifatnya kalau ada satu muatan di tengah ya, kalau ada satu muatan di tengah maka arah medannya itu kan keluar atau ke dalam gitu ya, maksudnya menjauhi atau masuk ke dalam muatan tersebut. Kalau ini justru dia melingkari ya, dia justru dia melingkari. Nah formulasi aslinya seperti ini. Kemudian kita ketahui bahwa muatan-muatan yang bergerak ini berada dalam arus ya, berada dalam kawat sebagai penghantar arus ya. Jadi ininya akumulasi muatan nanti akan dianggap sebagai arus ya, muatan yang bergerak ini, sehingga formulasinya menjadi ini. Nah, formulasi yang terakhir ini artinya dB itu menyatakan medan magnet di titik P akibat elemen kecil dari ds gitu ya. Kalau Anda lupa tentang istilah ini di matematika, maka di sini diperkenalkan lagi. Jadi di sini kita punya kawat yang kuning ini, kawat ini dialiri arus yang arahnya adalah ke kanan ya, ke kanan atas arahnya. Arusnya ini seperti ini. Nah, kawat yang panjang ini ya, memiliki panjang tertentu ini, kalau dibagi-bagi per elemen, maka akan menghasilkan kontribusi medan magnet di titik P. Sehingga kalau misalnya kita potong-potong elemen yang ini di titik P, maka ada dB tersendiri. Kemudian di sini ada dB tersendiri, ada potong sini ada dB tersendiri. Dan karena kawatnya ini adalah bersifat kontinu, kita tidak bisa pisahkan secara
finite gitu ya, tidak bisa dipisah-pisahkan secara apa ya, per partikel gitu ya, per partikel atau per atom atau per molekul dari penyusun dari kawat ini, maka kita menggunakan notasi yang ada di kalkulus, yaitu elemen terkecil. Kalau di kalkulus kita kenalnya sebagai DY. Nah, kalau di fisika DY itu sekarang sudah punya wujud besaran variabel yang akan kita hitung. Nah, di sini andai kita punya elemen kecil dari kawat ds, yang paling mudah ilustrasinya kita taruh di tengah. Sebetulnya kita mau ngambil ds di sini boleh, di ujung kanan boleh, di sebelah sini boleh, tapi ini hanya untuk ilustrasi saja karena toh nanti ini adalah utas kawatnya ini adalah barang kontinu ya. Sehingga elemen kecil ds ini dia itu kan mengandung arus ya, mengandung arus yang konstan yang ini. Kemudian elemen ds ini karena dia berarus maka menghasilkan medan magnet di titik P. Nah, medan magnet di titik P-nya ini disebut dB karena ya berasal dari elemen kecil ini gitu ya. Nah, kalau kita hitung atau kita lakukan integrasi untuk keseluruhan panjang dari kawat ini, maka nanti dB-nya berubah menjadi B gitu ya. Karena menghitung seluruh medan magnet dari kontribusi seluruh kawat. Tapi kalau hanya satu segmen kecil ini aja di titik ini, maka ini menjadi dB. Nah, kemudian karena arah dari I di sepanjang ds ini bertolak belakang atau bukan bertolak belakang, saya salah menyebutkan apa namanya, tegak lurus ya. Karena arah dari ini ya, karena arah dari elemen ds dan arusnya ini tegak lurus terhadap B di titik P ya, tegak lurus terhadap medan magnet di titik P ini, maka mengandung perkalian silang ini terhadap arah R. R itu yang ini ya, menyatakan apa namanya, vektor arah dari elemen ds ini ke titik pengamatan atau di titik di mana kita ingin menghitung medan magnetnya. Tapi perilaku dari medan magnetnya itu sendiri tegak lurus gitu ya. Tegak lurus terhadap ds, tegak lurus terhadap R ini ya. Sehingga produk atau hasil dari perkalian silang ini akan menghasilkan sebuah medan yang tegak lurus terhadap ds dan R. Di mana nanti B-nya ini karena ada aturan tangan yang kedua ya, ada aturan tangan kanan kedua, atau ini kameranya ada kali. Karena ada aturan tangan kanan yang kedua, maka kalau I-nya seperti ini, ya, kalau I-nya seperti ini, maka arah dari medannya ini selalu tegak lurus, walaupun dia melingkar. Gitu ya. Arahnya ini selalu tegak lurus, walaupun dia itu melingkar, tapi dia pasti sudah tegak lurus terhadap arah alir arus sama arah dari jari-jari atau arah dari vektor posisi dari kawat tersebut ke titik ini. Makanya nanti ketika diintegrasikan dia akan menjadi ini. Coba ini saya tulis dulu. Kalau kemarin di Wikipedia ada, tapi kalau udah di ini kan ini menjadi B sebagai fungsi R gitu ya, adalah sama dengan mu0 ya I ya, karena I-nya sendiri di sini dianggap sebagai skalar. Tapi penjalarannya ya atau pengalirannya dalam seutas kawat ini dipengaruhi oleh vektor posisi ds, menjadi seperti ini. Tapi integral ya, integral dari ds ini dikali silang dengan r topi dibagi r kuadrat dengan r vektor ini adalah sama dengan xi tambah yj tambah zk gitu ya, sebagai vektor posisi 3 dimensi biasa. Itu dia juga bisa dinyatakan dalam kerangka koordinat polar seperti ini ya, kerangka koordinat polar seperti ini. Ini menunjukkan vektor posisi sedangkan ini medan magnetnya, medan magnet.
Ini medan magnetnya. Ini untuk elemen kecil, ini untuk keseluruhan ya. Ini untuk keseluruhan. Jadi ini misalnya kalau ini misalnya 0 sampai L, maka ini panjangnya ini dari 0 sampai L seperti itu ya. Jadi untuk keseluruhan segmen kawat ini. Nah, karena di sini di sini yang berkaitan dengan hukum Biot-Savart maupun nanti Ampere, yang paling utama adalah aturan tangan kanan yang kedua, di mana arah jempol kita itu mengarahkan kepada arus, sedangkan keempat jari kita ini menyatakan arah dari medannya, ya, arah dari medannya. Jadi arahnya bisa kita lihat di sini, ya, dari medan magnet ini seperti ini, ya. Kalau di titik ini dia seperti ke sini. Ya. Kalau di sini dia ke sebelah sini. 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 Dan dia tegak lurus karena lihat arah arus ini kan menuju ke mata kita ya, atau masuk ke dalam, ya, ini kan karena dia ini titik seperti ini, maka arah arusnya ini kan menuju mata kita atau keluar dari layar HP atau gadget yang Anda gunakan sekarang untuk kuliah ya. Kemudian R, lihat vektor R sendiri posisi terhadap kawat itu juga tegak lurus karena tadi disebutkan vektor posisi R-nya itu kan R topinya arahnya ke sini. Sorry, ini saya yang lain supaya tidak membingungkan. Undo draw-nya ini saya ganti pakai apa ya? Pakai hitam atau pakai merah. Pink adalah jreng. Nah, ini kan R ini menyatakan sebetulnya adalah posisi dari kawat, ya, posisi dari kawat dalam arah radial. Nah, artinya arah dari R juga dia tegak lurus terhadap B. Ya. Ya, ini arah dari vektor ininya, vektor posisi ya dalam kerangka koordinat sferis. Sedangkan arah dari arus ini menuju mata kita nih, ya, menuju mata kita nih. Ya, makanya disebutnya titik seperti ini. Kalau misalnya dia itu arahnya masuk, ya, masuk ke dalam, maka arah putarannya, bukan putaran, arah dari medan magnet yang ada di sekelilingnya itu menjadi clockwise atau searah jarum jam. Tapi perilakunya mirip atau sama ya. Perilakunya ini sama, di mana arah dari B-nya walaupun melingkar tapi dia itu tetap tegak lurus ya. Ini dia siku-siku, bahkan ini juga siku-siku ya terhadap arah dari B ya. Jadi arah B ini selalu tegak lurus terhadap arah R maupun terhadap arah I gitu ya. Makanya inilah yang menjadi perbedaan antara perilaku medan magnet dengan medan listrik. Karena kalau di medan listrik yang kita ingat, kalau misalnya saya punya Q yang positif, maka perilaku medannya kan gini, keluar, ya. Medan E-nya ini keluar. Tapi kalau saya punya negatif Q, maka perilaku medannya masuk kan. Maaf, ini saya sketchnya kurang baik ya. E-nya seperti ini. Nah, tapi kalau medan magnet, ya, kalau medan magnet arah muatannya bergerak ke sebelah kiri misalnya, nah perilaku dari medan magnetnya ini ya melingkar gitu ya. Itulah yang menjadi bedanya. Dan semakin dia itu menjauh ya, maka nilai B-nya juga akan menjadi lebih kecil karena ternyata dari hukum Biot-Savart ya, dari hukum Biot-Savart diketahui bahwa dia punya kebergantungan terhadap R kuadrat juga di sini ya, terhadap R kuadrat juga di sini sebelum integrasi, sehingga setelah diintegrasikan dia menjadi seper R atau seper A gitu ya. Semakin jauh dia dari arus, semakin jauh dia dari posisi kawat yang berarus, maka nilai B-nya ya, besar B-nya itu juga menjadi berkurang seperti itu. Sama seperti E ya, kalau E kan perilakunya seperti ini ya, more or less
ada rumus saktinya itu adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Ya. Ini untuk sebuah muatan titik, muatan bola dan lain sebagainya kalau ditinjau dari jauh. Ingat, ininya ditinjau dari jauh. Kalau bentuknya itu bola sferis, maka ada rumus yang sering kali digunakan adalah yang ini. Bahkan untuk dipol pun kalau dia dilihat dari kalau dipol itu enggak. Kalau dipol itu kontribusi positif dan negatifnya harus tetap diperhitungkan. Tapi kalau misalnya muatan tunggal seperti ini ditinjau dari jauh kan ada rumus saktinya yang ini. Dia meluruh terhadap jarak tapi seper R kuadrat. Kalau medan magnet rumus saktinya dalam tanda kutip ini kalau misalnya kita tinjau kawat yang tidak punya tebal atau kawat yang punya tebal dan kita tinjau dia dari jauh, dia menjadi mu 0 I per 2 pi A seperti ini. Dia meluruh terhadap jarak juga tapi seper R atau seper A seperti itu. Jadi ini kalau ini inverse square law, kalau ini inverse law saja seperti itu. Jadi ini 1/R, kalau yang ini 1/R kuadrat. Bedanya di situ. Dan perilaku dari medannya juga berbeda. Kalau yang ini melingkar, ya melingkar terhadap arah dari muatan, tapi kalau yang ini justru dia keluar. Kalau untuk positif, kalau negatif dia masuk. Ya, itu bedanya. Arah medannya itu seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lanjut ke persoalan contoh soal ini ya. Ini ada sebuah kawat ya yang disusun, ada yang lurus di seperti ini, kemudian ada lingkarannya. Kemarin sudah diperlihatkan cara menghitungnya adalah total medan magnet pada kaki ya ini sama dengan 0. Jadi kontribusi dari yang ini, yang lurus ini di titik P itu 0 karena B yang dihasilkan dari kawat di atas sama kawat di bawah tuh saling menghilangkan ya, saling menghilangkan di titik P. Saling menghilangkan di titik P. Sehingga B yang dihasilkan oleh bagian yang melengkung saja. Jadi kalau dilihat kalau melengkung gitu ya, maka medan di titik P ini semuanya dibagi di seluruh bagian yang melengkung ini akan menuju ke mata kita karena kita menggunakan aturan tangan kanan yang kedua. Kemudian kita pilih DS. DS itu adalah elemen terkecil dari bagian lengkung ini. Kemudian kita tentukan koordinat yang mau dipakai apa? Koordinat bola, silinder, atau kartesis. Di sini kalau nggak salah dipakainya koordinat bola dengan sumbu utamanya itu di titik P. Kemudian tulis persamaan Biot-Savartnya. Oke, nah persamaan Biot-Savartnya seperti ini ya. Bentar, ini saya largekan screen-kan dulu, kemudian pointernya. Oke. Di sini dipilih ininya kerangka koordinatnya menggunakan kerangka koordinat sferis atau bola. Kemudian orientasi ininya yang utamanya yang memang yang susahnya yang ini ya. Yang DS vektor dikali silang dengan R topi ya, nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian DS-nya ini sendiri, DS ini artinya adalah panjang busur ya. Panjang busur itu dihitung ya, panjang busur. Jadi DS cross R itu nanti berubah menjadi DS. DS ini punya artifisis. Artifisisnya itu adalah panjang elemen busur yang terkecil. Jadi kayak gini. Ini banyak menggambarnya. Jadi DS itu ya elemen kecil dari sini. Ya. Dari sini. Ya elemen kecilnya lah. Ya, ini saya elemen terkecilnya yang ini misalnya. Nah, ini DS-nya. Ya, ini DS-nya. DS, ini artinya saya harus menghitung berapa panjang kawat untuk busur ini. Ya. Dan DS itu adalah sama dengan R d theta. Ya, R d theta. Jadi kalau menghitung ini, kalau ingin menghitung berapa panjang busur ini, ya kita hitung ininya, jari-jarinya dikalikan dengan sudut. Kalau misalnya dulu di SMA pernah diajarkan
untuk menghitung berapa panjang busur tertentu, itu tinggal hitung berapa sudut yang dibentuk oleh busur ini, ya. Kemudian dikalikan dengan jari-jarinya. Kayak gitu. Ya. Ini tetanya. Kalau dulu mungkin di SMA di SMA mungkin seperti ini. Tapi kalau di perguruan tinggi, S panjang busur sama dengan jari-jari dikalikan dengan sudutnya itu sebetulnya berasal dari integrasi ini, ds sama dengan r d theta. Nah, dari situ kemudian kita sederhanakan, ya, menjadi seperti ini persamaannya. Kita balik lagi, pointernya saya nyalakan lagi. Nah, sehingga sudah didapatkan persamaan Biot-Savart untuk yang elemen kecil ds-nya, ya, yang ini. Kalau yang gambar yang ini dia pakai elemennya yang kecil yang ini, ya. Kemudian lakukan integrasi, dan integrasinya ini, ya, ini untuk satu keliling penuh 2pi, ya, satu keliling penuh. Karena kenapa 2pi, ya? Kenapa 2pi? Karena ini integrannya itu adalah d theta. D theta itu artinya sudut, ya. Elemen terkecil sudut. Jadi sudutnya ini untuk satu putaran penuh itu adalah 2pi. Kalau ini adalah dl, ya. Kalau ini adalah dl atau panjang, maka ini menjadi kelilingnya 0 sampai 2pi r seperti itu. Sebetulnya nanti hasilnya mirip seperti itu. Tapi ini karena integrannya ini berupa d theta, yaitu kita mengintegrasikan untuk keseluruhan sudut, maka ini sudutnya dari 0 sampai satu putaran penuh, yaitu 2pi. Sehingga nanti didapatkan dan mu 0 i per 4pi r dikalikan ini, sehingga nanti b-nya ini adalah sama dengan mu 0 i per 2r. Dengan arah dari b-nya ini masuk ke dalam gambar, ya. Karena di sini i ini ke sebelah kiri melingkar searah jarum jam, terus dia keluar sebelah kanan. Jadi ininya begini, masuk terus dia gini, ya. Ininya jadi di titik ini dia ininya arah dari medan magnetnya itu masuk ke dalam gambar. Jadi kalau saya bilang dia keluar, mungkin dia perlu dikoreksi, ya, mohon maaf. Karena saya tadi lihatnya si arusnya itu masuknya dari atas, ternyata ini dari bawah. Ya, jadi ini karena arusnya ini masuknya dari bawah, kemudian dia keluar di atas, masuk, maka di titik ini dia ini, ya, arah ininya medannya itu masuk di sini. Nah, inilah cara menghitung medan magnet menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, itu untuk yang melingkar. Nah, kalau yang panjang seperti ini metodenya sama. ds-nya adalah elemen ini, dB adalah medan magnet akibat elemen kecil ini R-nya. Nah, sekarang integrannya ini dx, ya. Integrannya ini dx, kita hitung dari min L per 2 sampai L per 2. Jadi panjang dari elemen ini adalah sebetulnya L. Nah, karena dia ini arusnya ke kanan, ya, arusnya ke kanan, maka di titik P ini arah medannya itu menuju mata kita. Ya, menuju mata kita atau keluar dari layar. Nah, ya, ininya penghitungannya menjadi seperti ini. Karena di sini sudah digunakan kerangka koordinat kartesis, kita pakai kartesis, tapi nanti ada hal juga bisa kita switch dari satu kerangka koordinat ke kerangka koordinat yang lain. Nah, karena elemen panjang kawatnya ini di sumbu X, maka dia menjadi dx atau dl vektor cross r topi, ya, seperti ini. Kemudian kalau kita jabarkan, ya, ininya vektor posisinya, vektor posisi yang tadi saya sebutkan ini untuk yang 3 dimensi itu kan bisa bisa ditransformasikan menggunakan sudut-sudut, gitu, ya. Nanti didapatkan seperti ini. Sehingga nanti R topinya seperti ini dan R-nya adalah yang ini, sehingga, ya, dengan yada nanti kita dapatkan persamaannya adalah yang ini untuk seluruh kawat, ya. Adalah persamaannya adalah mu 0 i per 4pi a, ya, dengan vektor posisi K, ya, dengan vektor posisi yang arahnya ini adalah K, artinya dia menuju mata kita,
dengan ininya sin theta 2 min sin theta 1. Nah, kemudian oh ya, hasil akhirnya adalah menjadi seperti ini. Nah, jika kawat tersebut sangat panjang, nah balik lagi ke sini ya. Balik lagi menjadi mu0i per 2 pi A. Nah, contoh yang lain kalau misalnya seperti ini. Kawatnya lurus, kemudian melengkung, kemudian lurus. Tapi konfigurasinya seperti ini, hitung berapa medan magnet di titik O. Ya, hitung medan magnet di titik O. Nah, medan magnet di titik O akibat segmen A aksen dan CC aksen sama dengan 0 karena untuk kedua segmen tersebut sejajar. Ya, akibatnya DS cross R topi itu adalah sama dengan 0. Ya, jadi yang ini, ya di titik ini kan merupakan kemenerusan dari segmen A aksen sama CC aksen. Nah, posisi O-nya ini ya dia sejajar nih dengan arah arus, ya sejajar dengan arah arus. Kalau yang ini kan enggak. Kalau yang ini arah arusnya ke kanan, ngukurnya di sini. Kalau yang ini arah arusnya melengkung, posisinya di sini. Tapi kalau yang ini ya titik pengamatan O ini satu arah gitu ya, satu arah dengan yang ini juga sebetulnya searah. Bukan yang A aksen mungkin searah, tapi kalau yang ini berlawanan arah tapi satu jajar yang sama gitu. Satu punya kesejajaran posisi yang sama. Sehingga kontribusinya menjadi 0 ya, karena ini ya. Sehingga yang harus dihitung ya cuma dari segmen A ke C aja, yang busur ini aja. Nah, dengan demikian maka nanti penghitungannya menjadi seperti ini. DS kita tahu dia itu adalah R d theta ya. Nah, kita hitung saja ini sudutnya berapa ya. Sudut dari sini ke sini berapa. Nah, sehingga nanti didapatkan persamaan medan magnet di titik nolnya itu adalah mu0i per 4 pi R dikalikan dengan theta. Dengan tetanya ini ya sudut berapapun ini ya, sudut berapapun ini. Nah, contoh yang lain ini ada sebuah cincin kawat berarus. Kawatnya ini berbentuk ring dengan arah arusnya ini berlawanan arah jarum jam. Hitung medan magnet di titik P. Jadi mirip-mirip dengan apa yang sudah kita lihat di mana? Elektrostatik, tapi kalau di kasus elektrostatik muatannya itu tidak bergerak ya. Muatannya tidak bergerak, tapi kalau sekarang dia punya muatan yang bergerak di sini sebagai arus. Ya, kalau yang sebelumnya kita ada distribusi muatan yang berbentuk cincin, hitung medan magnetnya hitung medan listriknya di titik P. Itu dulu. Kalau sekarang ini adalah sebuah cincin yang berupa konduktor dan dia itu dialiri oleh arus. Arusnya arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, hitung berapa medan magnet di titik P. Nah, ininya sama ya. Di setiap bagian kawat DS ini tegak lurus terhadap R, jadi dia nanti menjadi seperti ini ya perhitungannya. Kemudian maksudnya perhitungan DS cross R topinya menjadi seperti ini. Kemudian besar medan magnet di titik P akibat elemen panjang adalah menjadi seperti ini. Ya. Karena R kuadratnya ini kita pakai sama seperti yang waktu kita lakukan untuk elektrostatik, karena R-nya ini ya lebih kepada geometri posisi saja ya. Sedangkan yang fisisnya itu ini yang bedanya itu mu0i per 4 pi. Untuk medan magnet kalau dulu kita ini ya 1/4 pi epsilon 0 dikalikan sesuatu gitu ya. Nah, ini kemudian dilakukan integrasi dan lain sebagainya sehingga nanti didapatkan persamaan akhirnya adalah yang ini ya, persamaan akhirnya ini. Nah, terlihat dari dari 3 contoh itu saja ya, penghitungan menggunakan hukum Biot-Savart itu relatif sulit ya. Menggunakan ini relatif sulit. Sehingga dibutuhkan teknik lain untuk menghitung medan magnet untuk geometri yang juga sederhana ya, untuk menghitung geometri yang sederhana. Jadi kalau di elektrostatik kita mengenal hukum Gauss, maka di sini kita kenal hukum Ampere. Nah, kalau hukum Ampere penentuan medan magnet yang disebabkan oleh adanya arus listrik dapat dilakukan. Penggunaan hukum Ampere akan memudahkan jika terdapat kesimetrian sumber medan magnet. Untuk mendapatkan medan B
keliling sebuah loop, maka harus ada arus yang menembus loop tersebut. Nah, ini jadi seperti dulu kalau di hukum Gauss, maka dia punya permukaan Gauss yang di dalamnya pasti harus ada muatan. Nah, ini juga mirip. Jika ada sebuah loop yang mencerminkan sebuah medan magnet, maka di dalamnya pasti ada arus yang menembus dia gitu. Nah, itu syaratnya atau itulah ketentuannya kita bisa menggunakan hukum Ampere. Jadi ini ada sebuah closed path. Closed path itu adalah sebuah lintasan tertutup yang dalam hal ini mencirikan medan magnetnya, dan di dalam closed path tersebut closed path itu menghasilkan sebuah luas ya, karena lintasan tertutup seperti ini pasti kayak membentuk lingkaran, kayak membentuk persegi panjang gitu ya. Jadi sebuah permukaan tertentu atau segitiga itu membentuk sebuah luasan tertentu ya. Dalam hal ini permukaan ini. Dan di dalam permukaan ini ada arus yang menembus ya. Ada arus yang menembus. Karena kalau tidak ada maka ya nanti nol gitu ya, tidak bisa digunakan seperti itu. Nah, kalau di sini syaratnya ada sebuah arus yang menembus permukaan ini dan dia sepanjang daerah gitu ya. Jadi tidak hanya localized di satu tempat saja. Jadi syaratnya itu selain ada sebuah arus yang menembus permukaan yang dibentuk oleh lintasan tertutup, arusnya ini sendiri ya atau si penyebab dari lintasan tertutup itu sendiri itu punya geometri yang panjang, yang sangat panjang gitu ya. Jadi tidak terbatas ya. Kalau terbatas maka ini nggak bisa ya. Maka ini tidak bisa digunakan. Tapi kalau dia misalnya ukurannya tidak terbatas maka kita bisa gunakan hukum Ampere. Nah, kemudian ya, ininya ilustrasinya kesamaannya. Jadi ada sebuah kalau di sini ada sebuah garis arus yang melewati atau yang menembus permukaan tertutup ini, sedangkan di sini ya kalau di hukum Gauss ada sebuah muatan yang menghasilkan garis medan. Nah, garis-garis medan ini menghasilkan flux karena dia penetrates atau dia mempenetrasi atau dia menembus setiap permukaan apapun yang melingkupinya dia, yang melingkupi dia gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti perumusannya menjadi seperti ini. Integral lintasan tertutup dari B dikalikan dengan DS. DS ini adalah elemen terkecil dari ini ya. Elemen terkecil dari lintasan tertutup ini adalah sama dengan U0. U0 adalah permeabilitas magnet dalam vakum dikalikan dengan I enclosed. I enclosed itu adalah I yang dilingkupi oleh lintasan tertutup ini. Ya. Jadi integral lintasan dilakukan sepanjang kontur tertutup yang melingkupi permukaan. Jadi ini ada permukaan dilingkupi sama keliling ini. Nah, di dalam keliling ini ada arus. Nah, total arus yang dilingkupi sama ini ya, sama lintasan tertutup ini disebut sebagai I enclosed. Jadi kalau ada I yang ada di luar nggak masuk. Hanya semua arus yang ada di sini sebagai I enclosed. Nah, B-nya ini adalah lintasan tertutup ini yang searah dengan DS gitu ya, yang searah dengan DS. Jadi perbedaan antara DS yang ada di hukum Ampere dengan DS yang ada di hukum Biot-Savart itu menyatakan dua hal yang berbeda. Kalau DS di sini ini menyatakan elemen panjang pada kawat. Kalau di sini ya, kalau di sini di hukum Ampere DS-nya ini justru menyatakan si B-nya itu sendiri gitu. Lintasan yang dibentuk oleh B itu sendiri gitu. Makanya perbedaannya di sini. Jadi hati-hati. Jadi DS di sini sama DS yang ada di hukum Biot-Savart itu punya makna fisik yang beda. Kalau di sini DS-nya ini menyatakan lintasan tertutup yang ini yang tidak lain sebetulnya merupakan bentuk dari B. Ada aturan tangan kanan yang kedua. Nah, B-nya ini kan karena aturan tangan kedua kan sifatnya melingkar, makanya DS-nya itu menyatakan lintasan tertutup itu. Nah, penyebabnya adalah si arus ini. Gitu. Penyebabnya adalah si arus ini. Nah, sedangkan kalau di hukum Biot-Savart, DS-nya ini menyatakan bentuk dari kawat yang menyebabkan medan magnet di sini. Gitu ya. Menyebabkan medan magnet di sekitarnya. Jadi kalau DS yang ini menyatakan
elemen kawat yang dialiri oleh arus, sedangkan kalau yang ini DS-nya menyatakan elemen apa namanya, elemen arah atau elemen kecil dari bentuk medan magnetnya itu sendiri. Jadi sini bedanya, ya. Jadi jangan sampai salah. Namun yang menyenangkannya di sini adalah di hukum ampere tidak ada keharusan atau tidak ada ini komponen rotasi ini, perkalian silang ini nggak ada, jadi lebih memudahkan sebetulnya, ya. Jadi sangat-sangat memudahkan. Karena kalau di sini kita kan harus menggunakan trigonometri, harus menggunakan transformasi koordinat kartesis ke kartesis ke spherical, spherical ke kartesis, atau dari silindris ke kartesis dan lain sebagainya, sehingga lebih sulit. Apalagi kalau misalnya kawatnya itu bentuknya kayak kurva gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau bentuk-bentuknya seperti melingkar kayak gini, atau dia bentuknya itu lurus, kawatnya seperti ini, atau kawatnya itu berbentuk campuran, lurus dan melingkar seperti ini masih bisa apa diformulasikan secara matematik. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak apa ya, kayak helix gitu ya. Misalnya ini saya apa ya, new slides. Ya. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, atau misalnya kawat panjang, atau misalnya kayak gini gitu ya, ini masih ini apa namanya? Nah, ini saya gambarnya bagus seperti ini gitu ya. Atau ini gimana ya? Atau gimana ya? Ini misalnya gini ya. Nah, kayak gini gitu ya. Jadi ini ada yang bagian melengkung, ini bagian yang panjang, atau kayak gini. Nah, hitung misalnya titik P. Nah, ini kan kalau bentuk kurvi seperti ini kan agak rumit ya. Agak rumit karena dia harus bisa apa itu namanya? Ini misalnya arusnya gini. Misalnya kalau ini kan arusnya gini. Kalau ini arusnya gini. Kalau ini arusnya bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Nah, tapi kalau apa namanya, kurvi seperti ini atau spiral misalnya kayak gini, ya, agak sulit gitu ya, atau bahkan tidak beraturan gitu ya. Ya, ini sulit, tapi secara konsep bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Biot-Savart, ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang ampere, ini geometrinya harus yang sederhana, ya, harus yang sederhana. Artinya hanya punya kawat kontribusinya berasal dari arus yang mengalir pada suatu kawat yang sangat panjang, gitu ya. Kawat yang sangat panjang. Apakah dia itu kawat tipis atau kawat tebal, itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya apa itu namanya, bahkan bentuk yang spiral seperti ini pun, nah, bentuk yang melingkar seperti ini pun, selama kita menempatkan titik pengamatan medan magnetnya itu tertentu, sebetulnya bisa kita gunakan hukum ampere. Seperti nanti kita lihat untuk beberapa kasus ya. Jadi di sini ya, kalau Biot-Savart dia ditulis seperti ini. Ini adalah untuk sumber arus yang umum, contoh kawat berhingga, ya, kawat yang melengkung, loop atau kurvi atau ya macam-macam. Sedangkan kalau ampere ini untuk yang contohnya simetris, jadi kawat panjang tak berhingga atau lembaran tak berhingga, seperti itu. Nah, ini menghitungnya persamaannya, ya, kalau B sama dengan mu0I per 4pi integral dari ds cross R topi dibagi R kuadrat, ini adalah Biot-Savart. Tapi kalau ampere ini adalah integral tertutup dari B
ds ya, lihat perkaliannya beda. Kalau ini perkalian silang, yang ini perkalian titik, ini b.ds adalah sama dengan mu 0 I enclosed. Nah, di sini produknya adalah berupa skalar, jadi mirip-mirip dengan Gauss ya. Kalau Gauss juga dulu produknya E-nya itu adalah langsung besarnya. Ini juga sama, B-nya ini langsung besarnya, tapi kita tahu ada aturan tangan kanan, jadi nanti kita bisa hitung arahnya itu dari ininya aja, dari orientasi arah arus, maka nanti mengikuti itunya apa namanya arah dari medan magnetnya itu nanti mengikuti mau melingkari searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, cara menggunakan hukum Ampere, nah identifikasi wilayah mana yang akan dicari medannya, ya. Jadi kalau misalnya kayak gini. Jadi contoh gampangnya untuk pernyataan yang pertama ini, kalau misalnya saya punya kawat yang punya jari-jari tertentu, ya, yang ini jari. Nah, identifikasi wilayah mana yang akan dicari medan B-nya, mau yang di titik, mau di sekeliling di luar atau mau sekeliling di dalam, gitu, ya. Jadi ininya yang ini kan R, yang ini misalnya A gitu ya. Nah, tentukan itu dulu. Kemudian pilih loop ampere, pilih loop ampere S. Artinya Anda ketahui ini permukaannya bentuknya apa? Bentuk penampang permukaan kawat. Bentuknya apa? Kotak, persegi, persegi panjang atau lingkaran, gitu ya. Jadi lihat simetrinya. Ini bentuk ininya apa? Ya. Kemudian hitung BDS ya, hitung BDS. BDS-nya itu nanti cara menghitungnya integral tertutup dari BDS ini adalah sama dengan ya, kalau B-nya ini kita asumsikan dia tidak, ya ini kan perkalian titik ya, perkalian titik nanti ini adalah sama dengan integral tertutup BDS gitu. Kemudian kalau B-nya ini tidak apa namanya bergantung kepada S, maka dia bisa menjadi ini integral tertutup ds. Nah, gampangnya ini menjadi sama dengan B dikalikan keliling dari S gitu ya, keliling dari S. Jadi integral tertutup ini ya, integral tertutup. Jadi ini integral tertutup dari ds ini adalah sama dengan S. S ini keliling. Ya, jadi segmen kecilnya ya. Ini kan segmen kecilnya yang ini. Ya, kita integralkan dari 0 keseluruhan gitu ya sampai 2pi gitu. Ini kan membentuk lingkaran gitu ya, atau ini kan membentuk keliling gitu ya. Sorry, bukan lingkaran. Ini kan membentuk keliling gitu ya. Jadi ds ini sorry. Jadi ds ini kalau dihitung ini segmen 1, nah kalau dihitung ini satu segmen, kalau dihitung untuk keseluruhan segmen ya, diintegrasikan untuk seluruh segmen, maka nanti dia menjadi keliling ya. S adalah sama dengan integral lintasan tertutup dari ds, di mana S ini adalah keliling. Ya, keliling. Nah, hitung arus yang dilingkupi oleh, kemudian langkah selanjutnya adalah hitung arus yang dilingkupi oleh loop S. Jadi kalau di tengah-tengah ini hanya ada satu I, maka ya I enclosed-nya itu ya I saja. Kalau ada 2I, maka 2I. Kalau ada I di sini, kemudian ada I lagi di sini, ya ada I lagi di sini, maka karena ds-nya yang ini, ya ini nggak dihitung. Kayak gitu ya. Kemudian gunakan hukum Ampere. Ya, kita gunakan hukum Ampere. Nah, ini Ampere law states that the line integral in this equation is evaluated around closed loop called as Amperian loop. Jadi ini yang disebut sebagai Amperian loop itu adalah sebuah loop Ampere, atau kalau di Gauss itu ada permukaan Gauss. Kalau di sini ada loop Gauss. Artinya ini. Artinya ya dari sini aja nih ya, misalnya dari contoh yang ini ya. Misalnya saya punya kawat tak berhingga tapi dia punya penampang yang signifikan. Artinya
dia bukan kawat tipis, tapi ini adalah sebuah kawat yang punya jari-jari ordernya milimeter atau sentimeter gitu ya. Nah, kita ingin menghitung medan B di luar sama medan B di dalam. Nah, artinya di sini saya akan punya amperian loop atau saya punya loop ampere yang kira-kira bentuknya simetri dengan ini ya, dengan penampang ini. Jadi nanti bentuk dari loopnya ya kayak gini, amperian loopnya untuk yang di dalam seperti ini, untuk yang di luar seperti ini, yang mengikuti simetri dari kawatnya aja. Makanya nanti tinggal dihitung berapa keliling dari DS-nya. Nah ini kalau ini untuk DS yang di luar, kalau yang ini adalah DS yang di dalam. Ini adalah DS di dalam. Ya, sehingga nanti integral DS-nya ini adalah sama dengan clearing loop di dua buah ini, yang di luar sama di dalam, seperti itu. Ya, karena ini ya, hitung B di dalam. Nah, oke. Sini asumsinya adalah ini adalah kawat tak berhingga. Sekarang kita ingin hitung dulu ya. Hitung dulu apa nih? Ya, ini ingin dihitung medan magnet yang ada di luar. Makanya amperian loop-nya ini ada di luar. Jaraknya ya dari titik sumbu kawat ke tempat kita ingin menghitung medan magnetnya ini R kecil. Jari-jari kawat adalah R besar. Nah, sehingga dari sini loop ampere B ya. Loop ampernya dipilih simetrinya adalah simetri lingkaran. B bernilai konstan dan arahnya sejajar lintasan loop DS, dan I ini menembus permukaan DS. Karena di sini di soal pada kawat yang berjari-jari yang memiliki jari-jari penampang R besar ini mengalir arus I gitu ya. Nah, sehingga I enclose ya, maka karena amperian loop-nya itu adalah yang ini ada di luar ya, yang biru ini, maka I yang ada di dalam lingkaran yang biru ini ya I gitu ya. Total yaitu I. Nah, sehingga untuk daerah di luar kawat, satu simetrinya adalah silinder, punya simetri silinder sehingga penampangnya juga simetri lingkaran ya. Kemudian dari hukum ampere kita hitung medan B yang berlawanan arah jarum jam karena I-nya itu kan ke sini ya. I-nya ke sini, aturan tangan kanannya seperti ini, arah B-nya berlawanan arah jarum jam, sehingga BDS menjadi seperti ini, menjadi B dikalikan keliling dari simetri lingkaran yang biru ini ya. Lingkaran yang biru ini keliling dari yang biru ini ya. Dikalikan dengan B itu adalah sama dengan mu 0 I enclose, di mana I enclose-nya ini sudah fix I saja ya. Sudah fix I saja, sehingga nanti didapatkan persamaannya menjadi mu 0 I per 2 PR, persamaan sakti itu ya, untuk kawat yang sangat panjang dengan ini ya. Jadi untuk persoalan ini sepanjang I-nya ini konstan, homogen ya, dan dia mengalir sepenuhnya di kawat ini, maka dia kembali lagi menjadi seperti persamaan kawat yang tipis. Ya, kalau yang kawat yang tipis kan tadi sudah kita hitung, dia menjadi mu 0 I per 2 PA gitu ya. Dengan A-nya itu adalah jarak dari kawat tersebut ke titik pengamatan gitu ya. Kalau ini menjadi mu 0 I per 2 PR. Ya, bentuknya sama-sama aja. Nah, yang berbeda ini kalau misalnya tadi kan ini ada I enclose. I enclose-nya ini kalau misalnya kita hitung di dalam, nah ini berbeda. Nah, kalau dia di dalam, ya untuk daerah R lebih kecil daripada jari-jari, maka B integral DS-nya sama. Ya, B integral DS-nya ini sama, yaitu B dikalikan 2PR, DS-nya ini adalah keliling dari permukaan yang ini. Nah, tapi permukaan ini kan hanya melingkupi yang ini saja. Yang ini kita nggak hitung. Ya, jadi sama kayak waktu kita ngitung persamaan hukum Gauss. Apa-apa yang ada di luar itu nggak kita hitung. Yang kita hitung hanya yang ada di dalam permukaan Gauss aja. Nah, sehingga karena hanya ini bagiannya, maka I enclose-nya ini punya proporsi. Ya, ini dari sini. I arus itu, ya arus itu berasal dari integral JDA. J ini adalah rapat arus.
Rapat arus ini kalau nggak salah sudah pernah disampaikan waktu rangkaian arus listrik searah. Ya, ini adalah rapat arus. Nah, rapat arusnya ini kan artinya I dibagi penampang, gitu ya. I dibagi penampang. Jadi J secara gampang itu adalah total arus dibagi luas penampang. Artinya luas penampang totalnya ini kan sama dengan pi R kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah rapat arusnya. Nah, karena luas yang dilingkupi sama lingkaran biru ini hanya pi R kuadrat, ya, makanya nanti seperti ini. Makanya arus yang dilingkupi sama permukaan ini, ya, dalam lingkaran biru adalah sama dengan J dikalikan dengan luas lingkaran biru, gitu. Makanya nanti kita dapatkan persamaan yang ini, ya, yaitu I per 4pi R kuadrat dikalikan dengan pi R kecil kuadrat, kayak gitu. Makanya muncul seperti ini. Nah, sehingga nanti didapatkan B yang berlawanan arah jarum jam, tapi sekarang dia punya kebergantungan terhadap R kecil, ya, di mana R kecil ini adalah merupakan jarak dari 0 sampai ke sini. Jarak dari sini dari ini ke sini. Sedangkan R besar itu adalah jari-jari, ya. Kalau R besarnya konstan, tapi R-nya ini kan bisa bervariasi. Kita bisa hitung berapa medan magnet di R kecil sama R yang mendekati R besar, gitu kan ya. Kita misalnya menghitung R-nya yang ini atau R-nya yang ini, gitu ya. Nah, itu dia lebih kecil daripada R besar, seperti itu. Nah, ini perhitungan I enclosed-nya. Nah, ini saya banyak coret-coret. Padahal ini udah ada keterangannya. Nah, biar nggak terlalu banyak coret-coret ya. Seperti itu. Jadi ini perhitungan I enclosed-nya. Kita punya rapat arusnya ini konstan. Ini adalah I dibagi dengan luas permukaan, ya, luas penampang ini. Ya, ini J-nya. Nah, karena I enclosed-nya ini hanya melingkupi bagian kecil saja, bukan keseluruhan dari penampang, maka kita mengalihkan J dengan luas yang dilingkupi sama si ini saja. Makanya nanti menjadi seperti ini. Sehingga nanti kalau digambar dia menjadi seperti ini. Seperti ini. Jadi bagian yang di dalam dia punya kebergantungan terhadap jarak linier, gitu ya, terhadap jarak. Sedangkan kalau yang ini justru meluruh, ya, justru menariknya di situ. Nah, persoalan yang ini, ya, persoalan yang kawat yang ini nanti bisa dimodifikasi seperti berikut. Nah, ini kalau di 2 ini memang harus disampaikan. Ya, kayak kabel aja, ya. Kabel kemarin kalau nggak salah waktu rangkaian arus listrik searah ada yang bertanya tentang keselamatan device, ya. Nah, itu pernah saya sebutkan bahwa salah satu problem yang bisa muncul itu adalah kalau misalnya ada kabel yang terkelupas, ya. Kalau ada kabel yang terkelupas, nah di sini saya ingin lihat bahwa kita juga bisa menghitung berapa medan magnet yang dihasilkan oleh dua buah material yang dibentuk menjadi sebuah kabel. Jadi kayak gini, pakai yang mana ya? Oh, yang pakai yang kuning deh. Pakai yang kuning, tapi ini dihapus dulu. Nah, misalnya saya punya kawat tembaga, gitu ya, atau kawat stainless steel di dalam, ya, ininya seperti ini. Anggaplah dia tipis, gitu ya. Dan ini tembaga, ya, ini tembaga. Artinya dia konduktor, ya, konduktor. Nah, kemudian dia dilapisin sama plastik, ya, dilapis sama plastik. Jadi sama seperti kabel yang kita gunakan yang USB itu, ya, ini. Seperti ini. Nah, tapi ini dia punya jari-jari yang ini. Kalau ini jari-jarinya R. Nah, biasanya tentukan, ya. Tentukan. Nah, ini kalau ini tembaga, anggaplah R-nya itu kecil, ya. Untuk yang tembaga, untuk yang tembaga ini anggap R-nya itu kecil, ya, anggap R-nya kecil. Sedangkan kalau yang ini plastik, ya, kalau yang ini plastik. Nah, hitung berapa
ini plastik. Nah, hitung berapa medan magnet di sini. Ya. Di sini sama di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini ya. Kalau untuk yang ini ya ini tadi apa namanya? Bisa kita gunakan juga persamaan ini P.ds ada yang pas sama dengan mu nol I. Nah, menurut kalian kira-kira arusnya mengalirnya di mana? Di plastik atau di tembaga? Arusnya mengalirnya di mana? Tembaga ya? Harusnya mengalir di tembaga. Harusnya mengalir di tembaga. Sehingga di sini bentar. Ya, sehingga di sini B-nya itu seperti ini, DS-nya itu kalau untuk yang di dalam untuk R lebih kecil dari R ya. Untuk R lebih kecil dari R ini menjadi 2 pi R gitu. Jadi saya hitungnya di sini ya gitu. Ini kan di sini, ini R kecilnya. Ini adalah sama dengan mu 0 dikalikan IN close. IN close-nya ini sama dengan I. Ini sama dengan mu 0 dikalikan dengan I. Ya. Mu 0 dikalikan dengan I. Nah, kemudian ya udah B-nya adalah sama dengan mu 0 dikalikan dengan I dibagi 2 IR. Ya, ini untuk yang di dalam. Ya, ini untuk yang di dalam. Kemudian nah, ini tuh ya IN close ini kenapa hanya yang I-nya saja? Karena untuk plastik ya, untuk plastik I ini sama dengan 0. Ya, dia tidak punya kontribusi I yang mengalir pada plastik ya. Yang mengalir pada plastik nggak ada. Ya. Oleh karena itu maka dia menjadi seperti ini. Nah, begitu pula kalau misalnya di R lebih besar daripada R ya. Ini juga sama. Integrasi dari B ds sama dengan mu 0 IN close. Sorry, ini saya lupa IN close. Ya, seperti ini. Untuk ini pun sama. B dikalikan dengan keliling 2 pi R. Jadi ini R-nya yang sorry, ini R-nya ini. Jadi ini di sebelah sini gini ya. 2 pi R ya adalah sama dengan mu 0 dikalikan I. Ya udah ini sama. B sama dengan mu 0 I per ini mu 0 I per 2 pi R. Nah, ini kalau misalnya ini plastik melindungi tembaga ya. Plastik melindungi tembaga ini menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah sebuah konduktor yang dilapisi sama sebuah isolator. Ya, kalau di isolator maka I-nya ini menjadi 0 seperti ini. Nah, kalau misalnya kebalikannya, ya, kalau kebalikannya seperti ini, justru isolatornya yang di tengah, gitu ya. Isolatornya itu yang di tengah. Kemudian, kalau ini kan dia ini ya kawatnya tipis, tapi sekarang saya yang contoh yang kedua ini saya mau buat isolatornya dia punya jari-jari. Tadi saya save as dulu. S2. Oke. Ini slide-nya. Sebentar. Oke. Sekarang saya mau bikin yang
Ini ada sebuah kawat plastik seperti ini. Ini misalnya dengan jari-jarinya ini A, ya, ini jari-jarinya A. Kemudian dia dilingkupi sama ini, dilingkupi sama kawat tembaga, gitu ya, kawat tembaga. Nah, ini jari-jarinya R. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa arus mengalirnya di mana? Di konduktor atau isolator. Nah, ini tembaga. Arus mengalir di konduktor ya. Isolator plastik misalnya. Ya. Nah, arusnya ini mengalir di sini. Ya, arusnya ini mengalir di sini. Nah, sekarang hitung medan magnet di sini. Medan magnet di sini. Medan magnet di sini sama medan magnet di sini. Ya, jadi R lebih kecil dari A, ya. Kemudian R di antara R dan R besar sama R lebih besar dari R. Itu ya. Ya. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk R lebih kecil dari A, kita integral B ds sama dengan mu 0 I enclosed. Ini B integral tertutup. Udah langsung aja lah ya. Saya kira udah tahu kenapa dari ini bisa menjadi keliling lingkaran. Ini menjadi seperti ini. Ini adalah sama dengan mu 0. I enclosed-nya kira-kira di plastik ini berapa? Ya. Kira-kira berapa? Ada atau enggak? Ada arus mengalir di isolator enggak? Enggak kan? Ini 0. Maka ini B di dalam sama dengan 0. Nah, kemudian yang bagian yang kedua, R lebih besar daripada A tapi lebih kecil daripada R. Nah, di sini integralnya tetap BDS sama dengan mu 0 I enclosed. Ini menjadi B dikalikan 2PR. Nah, tapi sekarang I enclosed-nya, ya, kalau di sini kan gini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan, ini ya, apa namanya, berarti dia ini kan harus menghitung segmen yang ini kan. Harus menghitung arus yang dilingkupi oleh segmen ini. Makanya dia menjadi, kalau ini, makanya dia menjadi seperti ini. J dapat arus di sini ya adalah sama dengan apa ini namanya? Dapat arusnya ini adalah sama dengan I dibagi luas penampang ini. Ya, luas penampangnya ini kayak donat. Luas penampangnya ini kayak donat. Jadi dia bukan lingkaran sempurna ya. Bukan lingkaran sempurna. Jadi kalau begitu ini kan kayak donat ya. Ini kan berarti sama dengan pi R pangkat 2 dikurangi pi, nah kayak gini kan. R kuadrat, ada yang main ilmu tuh. Dikurangi A kuadrat. Benar nggak? Benar nggak kira-kira luasnya? Kalau ini dari sini kan R. Ya, kalau dari sini ke sini kan A. Ya kan? Jadi luas yang ini dikurangi luas yang ini kan. Nah, ini kayak gini. Nah, di sini ya luas yang dilingkupi sama ini ya, luas yang dilingkupi sama permukaan ampere ini ya. Ini kan saya harus menghitung I enclosed-nya. I enclosed-nya ini adalah sama dengan J dikalikan A. A enclosed. A enclosed ya, yang di sini ini kan di sini. Yang ini jarak dari sini ke sini kan R.
Maka ini A enclosed itu adalah sama dengan Pi R kuadrat dibagi Pi A kuadrat. Itu. Makanya nanti arusnya adalah sama dengan arus dibagi Pi R kuadrat min A kuadrat dikalikan Pi dikalikan dengan sorry, ini saya nulisnya kayak gini, dikalikan dengan Pi dikalikan R kuadrat min A kuadrat. Ya, Pi-nya coret. Makanya nanti ini menjadi I R kuadrat min A kuadrat dibagi R kuadrat min A kuadrat. Jadi nanti B-nya B sama dengan panjang banget ya. Mu 0 I dibagi 2 Pi R dikalikan ini tadi R kuadrat min A kuadrat dibagi R kuadrat min A kuadrat. Seperti itu. Ini untuk yang di dalam. Nah, kalau yang di luar ya udah, yang di luar mah gampang. Yang di luar untuk R lebih besar dari R, B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2 Pi R. Ya, jadi sama dengan yang contoh-contoh sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya ada perpaduan antara ini isolator dengan konduktor dan lain sebagainya. Nah, ini modifikasi yang lain macam-macam. Ya, modifikasi yang selanjutnya untuk ini untuk yang kawat panjang dulu ya, untuk yang kawat karena nanti contoh yang saya akan bicarakan di selanjutnya ini banyak yang berkaitan dengan kalau misalnya melingkar menjadi solenoid, menjadi toroid dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang variasi kawat panjang ini macam-macam. Ada yang tadi yang ini ya, konduktor dilapisin sama plastik. Yang ini plastik dilapisin sama konduktor. Nah, bisa juga seperti ini. Triple. Jadi seperti ini. Ya. Bisa juga seperti ini triple. Di sini konduktor. Ya, yang ini isolator. Yang ini konduktor. Ya, bisa seperti ini. Tapi perbedaannya ya. Perbedaannya dengan contoh-contoh yang sebelumnya ya, ini gambar. Bentar ya. Contoh-contoh yang sebelumnya bedanya itu adalah arah arusnya. Jadi kalau yang di sini untuk konduktor 1 misalnya, untuk yang konduktor 1 arah I-nya itu ke sini ya. Untuk konduktor 1 arah I-nya itu adalah sini, sedangkan untuk arah konduktor yang kedua ya, untuk arah konduktor yang kedua justru arahnya ke sini. Misalnya 2I ya. Jadi kebalikannya. Yang arahnya ini ke sini ya. Jadi yang ini nih. Ini ganti. Nah, ini gini. Nah, yang ini ya. Konduktor yang dalam justru dia itu arah arusnya ke kebalikannya gitu misalnya. Nah, itu hitung berapa medan magnet di mana? Medan magnet di ini misalnya dari sini ke sini ini misalnya A. Dari sini ke sini ini misalnya B. Dari sini ke sini ini misalnya C. Jadi hitung B nah, hitung B di R lebih kecil dari A, B di antara R dan di antara A dan B. Yang biasa aja dah. Yang normal lagi. Ya, satu lagi adalah di luar. Ya, seperti ini. Oke, benar ya?
di dalam A, di antara A. Oh, ini berarti ini ada 4 pertanyaan. Sorry. Ini B lebih kecil dari R, lebih kecil dari C. Satu lagi adalah untuk B, ya di sini. Misalnya di sini, ya di sini. R lebih besar dari C. Nah, hitung medan mahnya di sini. Ya, ininya, ya. Artinya kalau untuk nanti menghitung yang ini, kalau yang B yang ini, ya untuk menghitung yang ini IN close-nya berarti kan ke arah kebalikan. Artinya kalau kita anggap bahwa ini adalah arah positif, maka harusnya bukan pakai yang ini. Kalau kita definisikan bahwa arah yang menuju ke sebelah kiri ini adalah, jadi kalau yang hijau ini adalah arah positif, ya, maka sebaliknya itu adalah arah negatif. Ya, ini arah negatif. Maksud saya adalah IN close bisa negatif. Ya, jika didefinisikan demikian, gitu ya. Jika didefinisikan demikian. Nah, artinya di sini kita nanti untuk yang di dalam aja, ini kan sama dengan B dikalikan 2PR sama dengan mu 0 dikalikan 2I kan ya? 2I. Sehingga nanti menjadi B sama dengan mu 0 2I. Oh, jangan salah, ada negatifnya. Ya, ada negatifnya, min 2I. Sehingga menjadi B sama dengan mu 0 2I dibagi 2PR, ya, ada negatif. Berarti ini B sama dengan min mu 0 I dibagi PR. Nah, ini untuk yang sebentar. Oh, ini saya salah. Ini justru bukan yang ini. Saya salah. Ini justru bukan yang di dalam, ya. Ini justru bukan yang di dalam. Ini justru yang di sini. Yang di antara B dan ini, di antara A dan B. Sorry. Ini saya hapus. Oke. Ya. Ini menjadi ini. Ya. Jadi seperti ini. Karena dia itu kan melingkupi yang ini. Ya. Karena kalau untuk yang ini, ya, untuk yang kasus yang ini, dia ini kan di sini. Ya, dia ini di sini. Dia itu melingkupi yang kawat plastik. Dia itu melingkupi yang plastik, yang permukaan plastik sama permukaan konduktor yang arah arusnya ke sana. Ya, makanya dia yang bagian plastiknya itu 0, ya. Yang bagian plastiknya itu 0, tapi kontribusi yang utamanya itu adalah dari yang ini, Sedangkan kalau yang untuk yang ini, ya, kalau untuk yang di bawah R lebih kecil daripada A, itu sama kayak waktu kita membahas ini, yang contoh yang ini, ya, sama dengan yang ini, tapi arahnya ke sana, arah I-nya itu berlawanan. Jadi kalau saya adopsi yang ini, ya, maka nanti ini saya pakai ini aja ya, saya pakai langsung persamaan ini saja karena nanti perhitungannya sama kok. Atau saya jabarkan aja ya. Nah, yang ini ke sini, ya, B 2pi R itu adalah sama dengan mu 0 dikalikan min 2i, tapi ada ininya, apa namanya, si ininya nih. Nah, ininya nih, PR kuadrat per ini, ya. Makanya nanti menjadi pi R kuadrat dibagi pi A kuadrat. Nah, kayak gitu. Ya, makanya nanti ini menjadi B sama dengan min 0. Oh, sorry. Min mu 0 I dikalikan R dibagi pi A kuadrat, ya.
pi A kuadrat. Ya, jadi nanti seperti ini. Tapi kalau yang untuk yang ini seperti ini. Nah, nanti kita ikutin aja ya. Nanti di permukaan yang sini ya. Di permukaan yang ini sama nanti di luar nanti perhitungannya juga mengikuti pola-pola yang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau untuk ujian itu biasanya kombinasinya ya gini. Ada kayak kue apa ini ya? Kayak rolade gitu ya. Ada rolade bagian dalam, bagian luar, bagian tengah gitu. Nah, itu nanti dibikin seperti ini. Nah, ini untuk yang kawat panjang ya. Jadi ini asumsinya ini adalah untuk persoalan kawat panjang. Jadi ini saya tambahkan ya, bukan saya tambahkan misalnya pakai section header, janganlah pakai ini aja. Contoh-contoh. Oh, bentar. Contoh-contoh. Blank, jadi black gitu. Bentar. Nah, contoh penerapan. Nah, ini nanti draw saja lah. Pakai yang putih aja ya. Yang putih. Contoh-contoh penerapan khusus untuk kasus kawat kabel sangat panjang. Ya, jadi ininya begini. Ya, ini sangat panjang. Ya. Ya. Contoh-contoh penerapan hukum Ampere khusus untuk kasus kawat atau kabel yang sangat panjang ya. Jadi variasi adalah seperti berikut. Ini konduktor dilapisi sama isolator. Kalau ini isolator dilapisi sama konduktor. Kalau yang ini triple, yang terakhir itu yang triple. Ini loading. Yang terakhir ini dia loading. Terakhir dia loading. Ini konduktor melapisi isolator yang melapisi konduktor yang ada di dalam dengan arah arus yang berlawanan. Ya, yang satu ini ke kanan, yang ini arusnya ke kiri, gitu ya. Nanti dihitung berapa B di konduktor yang dalam, B di pelapis isolator, B di konduktor yang di luar, ya. Nah, kalau yang di luar, satu lagi adalah yang di konduktor yang C. Nah, kalau yang ini saya hitung aja yang terakhir nih ya. Yang terakhir ini saya pakai yang putih aja. Ya. Yang ini ya, untuk R lebih besar dari C ini cukup mudah ya, cukup mudah karena untuk R lebih besar dari C, penghitungan B ini menjadi, balik lagi ya ke hukum Ampere, integral lintasan dari BDS adalah sama dengan mu0 I enclosed. Nah, BDS-nya B dikalikan 2πr adalah sama dengan mu0. Kalau di luar I enclosed-nya, ya kalau di luar sini, si I enclosed-nya itu melingkupi siapa aja? Melingkupi siapa aja? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya nanti di sini langsung aja min 2i ditambah i.
Jadi B sama dengan min mu0 ya. Karena ini min 2i ditambah i, maka menjadi min i mu0 i per 2pi r, seperti itu ya. Jadi i-nya ini negatif ya, karena arus yang berada di konduktor yang dalam itu kan arahnya berlawanan ke sana. Ini kan ada tanda minusnya ya. Berlawanan ke sana. Kalau yang arus yang di konduktor yang di luar dia arahnya ke sini ya. Nah, makanya untuk yang ini dia menjadi negatif. Nah, dengan demikian ya, dengan demikian maka kalau harus dihitung ininya, vektornya ini adalah menjadi sama dengan min mu0i per 2pi r theta topi, dengan arahnya ini kalau dia ke sana ya berarti dia searah jarum jam ya, searah jarum jam ya, arah dari medannya searah jarum jam, seperti itu. Nah, ini kalau dihitung ya, ini kalau misalnya ditulis dalam notasi vektor, tapi kalau ditulis besarnya saja ini sudah tepat. Ini besarnya saja, besarnya saja ya, kalau ini dalam notasi vektor. Oke, nah ini untuk yang penerapan kawat yang sangat panjang ya. Dilihat dari penampangnya. Dari penampangnya ini gimana? Dia dilapis-lapis seperti ini atau dia tunggal ya. Kalau tunggal ini ya contohnya yang ini ya. Tapi kalau misalnya dia itu, nah keistimewaannya tadi sudah diperlihatkan. Kalau dia itu melibatkan isolator, maka tidak ada arus, artinya dia tidak akan menghantarkan dia tidak akan menghantarkan listrik ya. Dia tidak akan menghantarkan arus listrik. Nah, untuk ujian kadang nanti bisa juga persoalannya menjadi compound. Compound itu artinya menghitung E sama B secara bergantian gitu ya. Jadi kalau misalnya arusnya itu dimatikan ya, dengan misalnya modelnya adalah model rolade seperti ini. Modus yang pertama itu arus dinyalakan, modus yang kedua adalah arus dimatikan. Artinya kita berhadapan dengan persoalan elektrostatik, artinya menghitung E. Tapi kalau misalnya ada arus, maka nanti menghitung B, seperti itu. Nah, itu apa namanya persoalannya. Nah, kalau secara fisis, ini saya sebutkan saja, ketika ada arus, sebetulnya medan listrik itu ada nggak sih? Ketika muatan itu bergerak, medan listrik itu sebetulnya ada nggak sih? Ini kok tiba-tiba hilang gitu ya saat kita membahas ini. Kalau misalnya ada persoalan compound seperti itu, ada kawat ini dialiri oleh arus, sebetulnya di sekeliling dari kawat berarus itu ada medan listrik nggak sih sebetulnya? Ada ya? Ada sebetulnya. Tapi wujudnya bukan lagi E, tapi menjadi D. D itu adalah display pergerakan listrik. Jadi itu apa namanya? Bukan, saya salah. D itu kalau misalnya ruang vakum, ya. Kalau ruang vakum diisi sama material, maka E akan berubah menjadi D. Kalau dia ini arus seperti ini, di sekelilingnya tetap ada medan listrik, tapi medan listriknya ini ya disebabkan oleh arus, ya, disebabkan oleh arus. Makanya nanti apa itu namanya, formulasinya menjadi berbeda, ya, formulasinya menjadi berbeda. Namun untuk level kita, ya untuk level fisika dasar itu biasanya akan dihadapkan dalam situasi elektrostatik sama yang arus. Kalau yang elektrostatiknya itu menghitung medan E, tapi kalau saat arusnya itu ada, itu menghitung medan magnet, ya. Jadi kalau elektrostatik yang menghitung medan listrik, ini menghitung medan magnet, karena kita menganggap ini masih terpisah gitu ya. Padahal di kenyataannya ada medan magnet, ada medan listrik secara bersamaan, ada seperti itu. Tapi ini tidak dibicarakan di sini. Ya.
Tapi kalau di kenyataannya itu ada. Oke, jadi ini untuk yang penerapan kawat lurus panjang. Kalau yang tidak, ya ini hukum ampere juga bisa diterapkan untuk coil. Coil itu kumparan. Ya. Jadi lingkaran kawat melingkar satu, kalau kalau satu buah saja maka medan yang dihasilkannya itu kan kayak gini. Jadi arusnya melingkar kayak gini. Ini ya saya perbesar. Kalau misalnya arusnya itu melingkar seperti ini, maka medan yang dihasilkannya ini kan yang ini. Ya. Makanya inilah yang terjadi di magnet batang sebetulnya. Tapi kita nggak bisa lihat arah arusnya itu. Jadi kalau di magnet batang, ingat nggak? Kalau yang di magnet batang di kuliah yang lalu ya, bentuk dari medannya kan mirip-mirip kayak gini ya. Kutub utara menghasilkan ke atas. Saya buka dulu ininya. Pengajaran yang materi yang sebelumnya mana ya, materi kuliah. Ya ini sebagai materi penghabisan juga. Mana sih? Pekan kelima ya. Waktu kita belajar ada magnet batang dan medan magnet bumi. Ya, nah ini. Yang ini, ya. Lihat, magnet batang yang punya kutub utara dan selatan bentuk ininya kan kayak gini. Untuk medan magnetnya kan seperti ini, garis medan magnetnya kan seperti ini. Ini tuh berasal dari arus listrik yang melingkar di dalam sini, ya. Arus listrik yang melingkar di dalam sini. Lihat ya. Nah, ini mirip kan ininya, bentuknya. Ya, jadi ini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Ada medan keluar, ada medan masuk. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan magnet itu di dalamnya berasal dari arus yang melingkar. Ya. Nah, ini yang menariknya. Jadi di sini di magnet batang ini sebetulnya itu ada arus yang konduksi gitu ya. Terus-terusan itu, makanya dia bisa menghasilkan medan magnet seperti ini. Kalau bumi jelas, bumi berperilaku seperti ini karena di dalam perut bumi ya, mantelnya itu dia rotasi ya, karena bumi kan berotasi. Dia juga mantel dan inti bumi juga berotasi, makanya menghasilkan arus. Karena lapisan mantel di bawah permukaan bumi itu kan terdiri dari logam silisi plastik dan juga besi dan lain sebagainya. Nah, makanya dia menghasilkan pergerakan arus di dalam sini, maka menghasilkan medan magnet dengan arah medan keluar di sebelah selatan geografi bumi dan medan masuk di sebelah utara geografi bumi. Artinya kutub utara magnet sama geografi itu justru bertolak belakang. Nah ini kalau misalnya tunggal cincinnya atau kawat yang dialiri arusnya ini, koyonya ini kalau misalnya dia tunggal seperti ini, maka medannya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia itu didekatkan dengan sebuah kawat cincin yang lain, maka akan terjadi focusing, akan menjadi superposisi yang menghasilkan B itu menjadi satu arah gitu ya. Sehingga kalau kita jajarkan dengan kawat-kawat yang lain, maka arah dari B ini akan punya satu kesarahan yang sama gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya lilitannya banyak, kalau misalnya lingkarannya itu banyak, maka dia bisa menghasilkan selenoida. Nah, yang bentuk medan magnetnya totalnya akibat kontribusi lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya menghasilkan medan B yang punya arah yang sama. Nah, disinilah nanti induktor menyimpan energi. Kalau kapasitor kemarin kita lihat bahwa energinya itu tersimpan dalam bentuk medan listrik. Nah, kalau di induktor energinya dalam bentuk medan magnet yang disearahkan di dalam ini. Ya. Inilah yang nanti akan digunakan di solenoid. Nah, ini untuk menghitung berapa medan total yang ada di solenoid, ini juga menggunakan hukum ampere. Tapi bentuknya kayak gini, ya.
bentuk permukaannya kayak gini, dia menggunakan permukaan kotak seperti ini, sehingga nanti perhitungan BDS-nya ini ada segmen. Segmen AB, segmen BC, segmen CD, segmen AD. Ya. Sehingga nanti dihitung-hitung nanti didapatkan B-nya itu adalah sama dengan mu0 dikalikan I dikalikan dengan N, di mana N itu adalah rapat lilitan. Ya, bukan rapat arus, tapi rapat lilitan dari kawat ini. Ya, jadi ini ada panjangnya, misalnya panjangnya L, ada jumlah lilitannya, N kecil ini adalah jumlah lilitan dibagi panjang. Nah ini perhitungannya menjadi seperti ini, ya. Kemudian ada lagi toroida. Toroida juga merupakan sebuah kumparan, tapi dia justru udah melingkar ini ya, udah melingkar seperti ini atas bawah, tapi dia dilingkarin lagi, ya. Jadi nanti dengan bentuk yang toroida ini kita juga bisa menghimpun energi, ya, menghimpun energi, tapi dalam bentuk medan magnet, ya, sehingga nanti kita dan total dari medan magnet yang terbentuk di sini ya ini mengikuti ini. Jadi ini arusnya, ya, ini arusnya adalah yang kawat-kawat ini, ya. Kalau dilihat secara penampangnya ini ada yang menuju mata kita, ada yang masuk gitu ya. Nah itu ininya pasangannya. Kemudian arah medannya ini yang ini, ya, yang garis hijau ini, sehingga nanti dengan hukum ampere yang sama kita nanti akan dapatkan ini. Kita dapatkan medan B adalah sama dengan mu0 I dikalikan N jumlah lilitan dibagi 2 pi dikalikan 1/R, ya. Ini untuk medan magnet device toroida seperti ini. Ya, ini untuk toroida. Kemudian kalau untuk lembaran bisa juga, ya, untuk lembaran. Jadi ini ada kumpulan kawat yang dibentuk serupa dan dia membentuk lembaran seperti ini, ya. Maka nanti akan menjadi seperti ini. Nah, yang terakhir adalah gaya ini, ya, gaya yang dialami oleh sebuah kabel atau kawat akibat adanya ini, akibat adanya apa ini namanya kawat berarus. Nah, ujung-ujungnya nanti kita akan mengenal yang persamaan ini. Sorry. Kita nanti akan menggunakan F sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi A, ya, 2 pi A dengan ininya apa ini arah dari, karena ini tuh dari sini F-nya ini adalah berasal dari B, ya. Ingat nggak kalau di elektrostatik kita kan gaya elektrostatik Coulomb itu adalah sama dengan Q dikalikan dengan E gitu ya, muatan dikalikan dengan medan. Nah ini juga sama, sorry, ini juga sama ininya bentuknya, ya, bentuknya ini sama. Jadi ada sebuah medan yang mempengaruhi kawat yang lain, gitu. Makanya nanti B dikalikan dengan I, gitu. B dikalikan dengan I. Nanti akhirnya kita dapatkan mu0 I1 I2 per 2A, ya, dengan arah dari ininya, ya, seperti ini. Ini yang akan nanti kita dapatkan. Tapi untuk ininya, untuk ilustrasi contohnya ini kayak gini. Ada sebuah kawat I1 menghasilkan gaya pada I2. Ya. Nah, I1 ini menghasilkan medan, di sini dia menuju mata kita, yang ini masuk karena aturan tangan kanan kan. Aturan tangan kanan yang pertama, arus yang satu. Nah, makanya nanti akan ada gaya pada segmen yang ini, pada segmen yang ini, pada segmen yang ini, sama segmen yang ini. Nah, sehingga nanti perhitungan seperti ini, jadi gaya pada potongan kawat yang atas ini saja, ini menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini yang atas, yang bawah sama dengan yang atas, tapi arahnya beda, ya, arahnya beda, ya, sehingga nanti yang akan mempengaruhi lebih jauh justru adalah kawat yang bentuknya sejajar, yang ini, segmen yang ini, sama segmen yang ini, ya. Jadi nanti seperti ini nanti, ya. Kalau misalnya kita punya arus mengalir di sini, dia akan, dan di sini juga ada arus yang mengalir, maka nanti akan timbul gaya tarik menarik sama tolak menolak. Kalau misalnya
searah antara I1 dan I2, dia tarik-menarik. Tapi kalau misalnya bertolak belakang, maka dia menjadi tolak-menolak. Seperti itu. Makanya nanti kita mengenal, oh ya, ada satu lagi ininya. Ada L-nya, sorry. Sebelumnya ini tadi. Oh, ini saya salah. Berarti ini ada L-nya. Ini saya salah tadi. Tulisnya ini bukan. Ada L. Ya, ini ada. Ini dari FBIL kan? Sorry. Ini kan dari FB. Ini ya, dari FBIL. Jadi di sini kita itu memadukan arus dikalikan dengan L cross B gitu ya. Ya, dengan B-nya ini adalah sama dengan mu 0 I dibagi 2πA tapi gini kan. Nah, ini menjadi ada seperti ini. Dipadukan menjadi seperti ini. Nah, sehingga nanti kita dapatkan persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut sehingga nanti ringkasannya jadi seperti ini. Oke, saya kira cukup saja. Ini udah 9:42 ya. Anda habis ini ada kuliah lagi ya, matematika ya kalau nggak salah ya? Benar, Pak. Atau kimia? Matematika, Pak. Matematika ya. Makanya jadi materi kita untuk semester ini lagi. Untuk pekan ini sudah ini ya, sudah komplit untuk yang medan magnetnya karena sudah membahas tentang hukum Biot-Savart dan aplikasinya, hukum Ampere dan aplikasinya, serta gaya antar kawat berarus. Nah, kawat antar berarus ini tadi sudah saya sampaikan bahwa dia itu adalah perpaduan antara persamaan gaya Lorentz dari sebuah itu ya, dari sebuah arus ya. Nah, sekarang B-nya kita ketahui dari arus yang lain. Nah, makanya nanti kita dapatkan persamaan yang ini ya. Nah, dari persamaan yang ini kita tahu B-nya sehingga nanti kita dapatkan ini. Ya. Dan gayanya, perilakunya ini lagi itu adalah dari sini. Kalau kita berada di I2 berarti kita mendapat pengaruh dari I1. Kalau kita berada di I1 berarti kita mendapat pengaruh dari I2. Jadi jangan kebalik-kebalik atau jangan salah nanti dalam inikannya. Jadi kalau di sini artinya gaya pada I2 itu akibat medan dari I1. Kalau kita ada di I1 maka kita menerima medan atau mendapat pengaruh medan dari I2 ya. Jadi jangan kebalik-kebalik. Dan kalau misalnya arahnya ini berlawanan ya, I1 dengan I2 ini berlawanan maka nanti arah dari gayanya itu menjadi tolak menolak. Jadi akan menghasilkan angka yang negatif. Negatif positifnya itu bergantung orientasi, bergantung pada orientasi dari si I1 dan I2 posisinya letaknya di mana. Nah, sehingga dengan demikian penerapan dari Ampere Law ya, ringkasan geometrinya dia bisa digunakan untuk menghitung medan magnet untuk kasus kawat sangat panjang, untuk menghitung solenoida, toroida maupun infinite sheet atau lembaran yang di dalamnya mengandung kawat-kawat ya seperti ini. Oke, sehingga nanti. Nah, ini medan magnet dari bumi, kenapa bisa ada kutub utara selatan itu ya karena ada arus yang berputar di dalamnya seperti itu makanya. Nah, untuk pekan depan hari Senin kita libur karena ada libur nasional. Tapi hari Rabunya saya akan membahas tapi saya bikin ini aja lah. Saya nanti hari Senin syuting mandiri aja kalau sempat untuk membahas tentang hukum Faraday-Lenz, induksi diri sama induksi bersama. Atau kalau enggak nanti hari Rabu kita akan bahas ini. Gitu ya. Atau bisa juga nanti atau bisa aja gini, hari Senin saya bikin video untuk penjelasan induksi elektromagnetik, hari Rabu dan hari Selasa dan hari Selasanya kita pembahasan modul tutorial 4. Hari Rabunya kita ngebahas persiapan ujian ya. Karena kalau nggak salah ujiannya itu kan tanggal 9.
kita nggak ada pertemuan lagi, makanya kita gunakan itu untuk ini, untuk persiapan ujian aja kayak gitu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop recordingnya.